Selamat sore, selamat berjumpa kembali di podcast Paijos. Saya dari podcast Paijos AA Nurjaman kembali berjumpa dengan Bapak Dr. Hajar Pamadi. Selamat berjumpa kembali Pak Hajar. Mohon selamat jumpa. Bahagia sekali ini. Wilujeng sonten Kang. Wilujeng sonten. Ini perjumpaan dengan Pak Hajar ini yang kedua kali. Pertama belum lama itu kami berjumpa di rumah Pak Hajar ya. Sore hari juga. Sekarang diberi kesempatan berjumpa lagi untuk berbincang-bincang dalam rangka pameran di Hari Ibu di Balai Kunti dari gedung Wanita Tama. Wanita Tama, ya. Jadi gedungnya wanita yang utama. Wanita yang utama. Ada satu hal yang sangat menarik. Kenapa saya ingin berbincang ya Pak Hajar ya? Boleh. Yang pertama ini di Hari Ibu ya, di Hari Ibu. Tapi saya melihat satu kreasi menyelenggarakan pameran seni murni ini ya. Seni murni. Seni murni memang cakupannya luas, tapi di sini lukisan ya. Nah, ini mungkin ada konsep dasarnya ya Pak Hajar ini. Begini Kang. Pertama-tama itu ibu-ibu datang ke saya, kepingin menyelenggarakan pameran. Saya tidak tahu apa yang mau dipamerkan. Oh, begitu. Kemudian saya minta ada beberapa lukisan yang mau dipamerkan seperti apa gitu Kang. Iya. Nah saya lihat, luar biasa, ada something new gitu loh. Iya, sesuatu yang baru dari ibu itu ya. Oleh karena itu saya memberikan judul itu kan menggoreng kehidupan sehari-hari melalui bumbu rasa. Iya. Wah, ini Pak Hajar ini didaulat jadi kurator ya. Gitu ceritanya. Iya. Jadi kurator. Ini apa? Ini kan kalau pameran ya karya seni itu yang saya ketahui ya sebagai berkecimpung di tulis menulis seni rupa itu ada satu hal tentang wanita, yaitu menekankan rasa ya. Iya. Sedangkan laki-laki biasanya ke logika, itu teori umum. Nah, ini menurut misalnya yang pernah saya baca lah, ada dari Husserlian atau Edmund Husserl itu kan yang menekankan rasa itu lebih mendalami realitas itu kan. Iya. Tetapi ketika saya membaca sekilas tentang pengantar kuratorial, itu saya agak kaget nih dengan jangan kaget, biasa aja. Enggak, ini kaget karena setuju ini Pak. Gitu, karena setuju. Okay. Karena Bapak itu malah meninjaunya dari psikoanalisis. Sigmund Freud. Iya, sini Sigmund Freud itu mendalam untuk mengorek kejiwaan. Sementara yang Bapak korek itu justru kejiwaan ibu-ibu yang sederet banyak masalah dituntut untuk berkreasi. Nah, itu saya mendorong supaya apa yang masuk di dalam batin yang menumpuk itu supaya segera dikeluarkan dalam teori katarsis gitu kan ya. Ini kan juragannya teori katarsis ya. Iya. Ketika mau mengeluarkan hasilnya seperti ini. Nah, jadi begini, saya melihat lukisannya ibu-ibu ini ada sesuatu yang beda. Beda. Iya. Karena apa yang disampaikan itu merupakan realita. Namun Kang, jangan keliru tangkap, yang namanya realita ini bukan dalam arti objek material. Iya, itu yang menjadi saya setuju dengan Sigmund Freud itu, Pak. Sigmund Freud gitu ya. Iya. Jadi yang diambil itu objek formal. Walaupun itu bunga, sebenarnya dia akan cerita bukan bunga, tapi harumnya bunga. Jadi bunga
bunga tapi harumnya bunga. Bunga indah-indahnya bunga, bukan bunganya. Iya. Nah, inilah membedakan antara realisme dengan yang digarap mereka. Realisme fantasis. Realisme fantasi. Jadi istilahnya kalau dalam logika itu sesuatu itu dilogikakan gitu kan. Tapi dengan pameran ini justru tidak disederhanakan dengan logika, tapi justru digali kekayaan realitasnya dengan imajinasi itu ya Pak ya. Makanya saya berangkat pada teori Sigmund Freud, id, ego, dan superego. Nah, ibu-ibu ini mencoba mengangkat id dari kehidupan sehari-hari. Iya, tentang hasrat, tentang keinginan, ini. Tentang persoalan. Iya benar itu. Makanya tadi kan kita lihat ada persoalan ini, ibu sedang memasak, ibu membawa anak. Persoalan-persoalan. Iya. Tetapi ketika diungkapkan dia menggunakan impresionisme. Jadi itu. Jadi konsep it ini untuk mengangkat apa itu ya yang ada dalam kehidupan sehari. Maka saya katakan mengeksplor bahan-bahan dari kehidupan sehari digoreng. Digoreng. Nah, bumbunya pakai rasa. Disitulah konsep egonya mulai ditata. Ibu-ibu ini mulai menata konsep ego dari bentuk-bentuk yang objek formal diangkat, walaupun dia melihat objeknya objek material, namun yang diangkat adalah objek formalnya. Iya betul. Berarti yang namanya keinginan, yang namanya ID, yang namanya hasrat, yang namanya nafsu mungkin ya Pak ya kasarnya. Itu keinginan tuh di dalam batin ya Pak ya. Sementara ketika jadi karya seni itu dia harus wujudkan dengan pikiran, dengan gagasan itu ya Pak ya. Gagasan tapi untuk menyelesaikannya dengan rasa. Dengan rasa. Gitu kan. Kita kan basisnya kan ke rasa. Kok jadi dalam ya? Padahal karya seninya kalau dilihat ayo coba gambar wanita. Ini wanita sedang menggendong bayi. Tapi ketika kita gali itu benar-benar dalam ya Pak ya. Iya, jadi kalau saya ambil satulah wanita yang sedang main piano. Nah, itu di sana itu wanita sedang main piano, gambarkan piano. Sebenarnya dia tidak menggambar pianonya, Kang. Tetapi dia menggambarkan suara. Gila nggak? Menggambarkan suara, makanya kuning kayak vermilion kemudian tambah lagi macam-macam. Itu adalah menunjukkan nada tinggi ketika dia sedang emosional. Jadi ada dua, kalau kita lihat rasa tadi dari Kromodongso. Ini di Kromodongso. Ini ada teori psikologi Raos ya yang dikeluarkan oleh Ki Ageng Suryo Mataram. Ada dua. Sebenarnya ada 4 tingkatan, tapi kita ambil 2 yang di bawah. Namanya Roso dan namanya Raos. Ya. Yang satu namanya sense, yang satu namanya taste. Nah, gila enggak? Ada sense, ada tes. Nah iya, tes itu bisa kita rasakan pakai mulut. Sense itu kita rasakan pakai hati. Pakai batin. Pakai batin, pakai rasa, pakai hati yang di dalam. Maka Ki Ageng Suryo Mataram mengatakan ini adalah raos. Sekarang yang pakai pencecapan mulut atau pipi atau kulit yang merasakan sakit itu kita sebut dengan taste. Nah itu beda sekali. Ini konsepnya kan beda sekali. Ibu-ibu itu bisa mengangkat konsep raos tadi ke dalam simbol-simbol warna dan bentuk. Nah dari situlah ada karakteristik dari lukisan ibu-ibu. Tampak konsep feminisme itu tetap muncul. Walaupun ekspresinya hebat ya, kita lihat ya Kang ya. Tetap muncul dia itu wanita. Coba lihat gajah ya. Itu komposisi dari gajah itu memang ekspresinya meluap-luap itu gajah itu ya. Betul. Tapi ternyata dia akan bercerita, aku punya anak 2. Lihat kan? Nah, itu kan. Jadi aku walaupun segede ini, sehebat apapun, aku akan berbicara bahwa aku ini adalah seorang ibu. Tetap luluh dengan anak-anak, tidak akan marah. Lihat itu Kang, itu ekspresinya seperti itu. Nah itulah. Ya ini kita lepas dari teori semiotika dulu lah ya. Oke. Ada lagi yang menarik dalam pameran ini ya. Ini namanya pameran lukisan atau seni lukis ya. Secara umum itu seni lukis itu kan
oil on canvas ya, apakah itu akrilik, apakah itu cat minyak gitu kan. Tapi Bapak ini juga sangat menghargai budaya itu kan. Ada batik gitu kan dalam versi baru. Ada karyanya Ibu Picu itu kan, sama Mbak Ani juga kan, itu bahwa ini juga membangun kesadaran bahwa seni lukis itu sebenarnya di sini sudah lama itu kan. Betul. Menjadi budaya dasar bangsa kita itu. Betul. Nah, jadi gini, kalau boleh saya tangkap apa yang dikatakan oleh Kang AA nah itu gini. Mereka itu menangkap rasa yang ada di objek. Iya, betul. Kemudian dicoba untuk dikonsepkan, diimajinasikan menjadi sebuah simbol-simbol yang kita sebut pictorial thinking. Nah, dari pictorial thinking itu ada unsur pribadi masuk di dalamnya, sehingga bentuk-bentuk itu sangat bebas pada dirinya sendiri. Proses inilah yang kita sebut dengan representasi. Nah, dari situlah ibu-ibu itu kemudian berani mengemas apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu bukan bentuk yang dilihat, tetapi bentuk yang dibaca. Artinya dibaca itu dimaknai. Makna-makna itu kemudian disimbolkan dalam proses simbolisasi, kemudian diekspresikan. Nah itu jadi dua prosesnya tuh panjang sekali gitu loh kan. Iya betul. Kemudian saya agak menyoroti ini lukis batik ya. Lukis batik itu kan kalau dilihat dari psikoanalisis Sigmund Freud itu yang tahap dari mulai ID terus ego itu masuknya ke super ego, karena di sana ada dari kontrol hasrat, kontrol moral, kemudian kontrol sosial, kemudian kontrol moral. Jadi masuknya itu ke religius, udah seni tertinggi, super ego karena sudah termasuk seni adiluhung ya Pak. Nah inilah kejelian yang maksud saya, seorang kurator kok bisa jeli sampai bahwa batik itu perlu kita hargai karena itu sudah budaya adiluhung kita. Jangan karena definisi seni lukis itu cuma oil on canvas doang gitu kan. Nah ini atau kan OAC. Oil on canvas atau akrilik on canvas, AOC gitu kan. Iya betul Pak. Jadi gini Kang, saya melihat bahwa para pelukis wanita ini meninggalkan konsep keteknikan. Apapun jadinya, dia ingin memberikan gagasan, ide-ide, simbol-simbol melalui warna. Sedangkan teknik bisa batik, bisa oil, bisa juga akrilik, tapi juga bisa ada yang teknik emboss. Teknik emboss juga ada Pak? Iya. Dari logam. Luar biasa kan? Nah ini kan jadi beda lagi kan? Ini macam-macam. Nah yang penting yang kita baca dari keinginan pelukis wanita ini, bagaimana dia bisa mengungkapkan rasa yang ada di dalam, rasa dan bisa menjadi sebuah raos, taste and sense tadi. Nah, itu bisa masuk di dalamnya sehingga berbentuk karya-karya yang seperti ini. Gitu loh. Betul. Ini ya ada lagu pikiran kritis saya juga termasuk di dalam display ya Pak ya. Oh iya. Itu display kan ini tertata. Ada banyak bentuk, ada banyak variasi baik dari warna maupun gaya ya. Tapi ini Bapak ini juga termasuk jeli ya untuk mendisplay karya batik disandingkan dengan karya abstrak. Ini kan sama-sama super ego ini. Iya, maksudnya di super ego. Tatarannya bukan lagi bukan lagi ego, tapi pada tingkat super ego yang di dalam paling bawah, tetapi yang realitas itu muncul kan gitu kan? Iya. Jadi menurut akhirnya tersambung juga nih ke Edmund Husserl itu karena bagaimanapun di tingkat psikologis ya, perempuan ini terutama dengan banyak sekali masalah dibanding laki-laki, itu ini kata ibu-ibu yang selalu sampai kepada saya ya. Ada anak, ada segala macam lah ngurusi apa-apa, tetapi mampu berkarya ini dalam tatanan psikoanalisis itu bisa menjadi pengobat
bisa menjadi terapi. Katarsis. Tadi saya sudah Katarsis. bilang katarsis itu adalah pemurnian. Pemurnian. Iya, jadi banyak yang masuk di sini beban dari suami, beban dari nggak bisa beli bumbu masak, iya. diungkap jadi sebuah karya seni kan gitu. Iya. Beban, jadi katarsis hilang. Beban-beban yang otak kemudian rasa yang penuh sekali kemudian los. Nah inilah itu disebut dengan proses katarsis gitu. Saya lihat juga karya abstraknya ini udah abstrak yang murni ya. Udah back to apa itu purity apa itu Pak ya, sebutannya purity, ya purity. Nah, itu kalau Akang lihat itu kan karyanya mirip dengan Henry Moore. Ya kan kotak-kotak itu komposisi ini. Iya. Apa yang dilihat sebenarnya dia akan melukiskan apa yang ada di dalam tubuh. Iya, betul. Di dalam rasa. Iya. Ya kemudian diungkapkan menjadi sebuah komposisi. Iya. Ada apa namanya letak perspektifnya yang ada di dalamnya. Nah ini kan beda sekali kan beda gitu. sekali. Beda dengan teman-teman yang lain hanya dalam bentuk ini. Ya memang begitulah. Kalau kita mau menerjemahkan itu sulit sekali, ya kan ya. Memang ada satu pepatah yang mengatakan bahwa seni itu adalah bahasa kedua. Bahasa kedua. Nah, betul. makanya apa yang dia pikirkan itu kadang-kadang lebih. Karena satu tulisan kata aku itu bisa aku itu badan, aku itu konsep, ya kan? Iya, betul, Ya betul, kan? iya. Sekarang AA mana AA? Konsep kan? Konsep. Kalau saya pegang ini, loh, ini baju. Iya, betul. Nah, itu konsep itu ada di situ. Makanya ketika saya mendengarkan sebuah lagu dari apa ya? If itu ya. Kayak if a picture point 1,000 word. Nah, gitu loh. Kalau lukisan itu memuat 1.000 kata. Jadi satu lukisan itu bisa 1.000 makna gitu kan. Ya, betul, makna betul, 1.000 kata, 1.000 makna. Ini luar biasa kan. Iya toh? Nah itu makanya ini ibu-ibu pun juga demikian ketika mereka sudah tampilkan kita perlu untuk membaca satu persatu apa yang ada di dalam rasa sang ibu tadi. Tadi kan di situ adalah dia mengekspor bahan-bahan kehidupan sehari-hari. Ada sedang sakit anaknya, sedang bingung dapat pekerjaan. Ada loh yang dosen, gitu loh, bingung karena belum masukkan nilai. Jadi lukisannya jadi beda. Beda. Itu. Betul. Iya, apalagi nanti kalau yang lukis itu juragan pitik. Ayam, wah beda lagi. Ya, memang. Tadi ada tuh pelukis gitu. Ada lagi Kang, yang lukis itu rocker. Penyanyi rocker, bayangin aja. Kayaknya saya juga sering sekali mengikuti medsosnya itu yang pelukis rocker itu. Nah, mungkin kan dari Bapak sebagai kurator ya, ada pesan-pesan kepada terutama kan Bapak dari akademik kepada kami ya, kepada saya, kepada seniman, kepada teman-teman seniman, itu pesan-pesan yang ingin saya terima sebagai nutrisi dari akademik ya. Untuk kami semua. Ini kira-kira ya silahkan Bapak untuk memberikan sedikit kepada kami. Ya. Proses melukis itu sebenarnya adalah pencarian atau penambahan pengetahuan. Mulai dari mereka mencoba mengangkat satu tema, satu objek. Objek itu dipilih salah satu. Yang paling kecil, yang paling besar, apa yang bisa masuk di dalam hati mereka, itu adalah proses berpikir untuk menimbang bentuk-bentuk, makna-makna, permasalahan-permasalahan yang diangkat di dalam objek. Saya masih bicara soal objek. Nah, di dalam proses objek ini, seseorang akan menggunakan dua instrumen otak dan instrumen rasa. Instrumen otak itu mengangkat, kalau di dalam teori yang agak ilmiah namanya neuroscience. Kan gitu kan. Itu begitu melihat objek, otak kita akan bergerak sehingga akan memasukkan bentuk-bentuk itu ke dalam otak. Yang namanya otak itu akan menerima namanya neurokognitif. Pengetahuan itu masuk di dalam otak, dikemas dan kemudian diangkat dengan ideologi yang dia pernah punyai sebelumnya. Atau mereka mengangkat
memori-memori yang pernah mereka lakukan, mereka tumpuk di dalam tubuh kita, kemudian dijadikan satu di dalam konsep otak yang namanya neurokognitif. Iya. Nah, neurokognitif ini akan dikeluarkan lagi, mereka menggunakan instrumen yang disebut dengan neuroestetik. Karya seni itu dari konsep mengubah neurokognitif dikeluarkan jadi neuroestetik, ini luar biasa. Ini yang kadang-kadang tidak bisa dipunyai oleh setiap orang. Nah, ibu-ibu ini lebih sensitif untuk menerima dan juga untuk mengeluarkan dalam konteks tingkat neuroestetiknya. Maka kalau Akang lihat dari sini, estetikanya mereka itu masing-masing. Itu beda semua. Kenapa? Sensitivitasnya mereka itu sangat beda. Ya, tergantung semakin lama mereka bergelut di dalam berkarya seni, mereka akan terlatih untuk membuat itu. Nah, gitu loh. Aku nggak bilang teori yang macam-macam gitu. Nanti akan lebih dalam, ada lagi teori yang lebih ke dalam itu ada. Iya. Wah, kalau kebanyakan nanti malah saya nggak sanggup menerimanya, Pak Hajar. Oke. Saya sangat berterima kasih nih atas perbincangan dengan Pak Hajar ya. Sayangnya ini waktu ini cukup terbatas nih Pak Hajar. Oh iya, nggak apa-apa. Ya Kak, saya malah ada satu keinginan yang kemarin datang lagi aja ke Pak Hajar. Oh boleh, silakan. Kang AA ke rumah saya baru satu sisi kan, baru melihat gelas inlot saya, lukisannya itu kan, yang di atas itu kan gelas inlot saya. Nah besok masuk di dalam. Itu yang paling jendela besar itu kan sudah saya gelas inlot itu. Iya. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Dr. Hadjar Pamadi. Berharap kedepannya bisa berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Hadjar atas perjumpaannya. Mohon maaf atas perbincangan yang kurang berkenan. Hatur nuhun ya. Iya, sami-sami. Oke. Demikian saya AA Nurjaman dan Bapak Hadjar Pamadi dari Podcast Pak Ijos. Selamat sore, terima kasih.